Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas sedikit materi mengenai materi-materi pada acara 1 kristalografi dan mineralogi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alif Alfian Agus dengan akhiran NIM 047, dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri pada saat mereka membahas mengenai materi ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sumbu kristal dan sudut kristal. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kristal. Jadi kristal adalah padatan yang atom, ion, atau molekul penyusunnya terkemas secara 3 dimensi. Kristal sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu krustalos, yaitu kruos yang berarti beku, dan stelein yang berarti dingin. Jadi kristal merujuk pada dua kata tersebut. Kristal berarti membeku karena proses pendinginan. Selanjutnya mengenai sumbu kristal. Sumbu kristal adalah garis bayangan lurus yang menghubungkan atau menembus muka atau bidang muka kristal pada melalui pusat kristal. Dalam kristalografi, sumbu kristal biasanya ada yang memiliki 3 sumbu kristal seperti isometris, dan ada yang memiliki 4 sumbu kristal seperti sistem heksagonal. Sumbu kristal biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan 3, yaitu A, B, dan C, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Jadi sumbu A merupakan kedudukan secara lateral dari bidang sisi yang berhadapan, yaitu sisi depan dan sisi belakang dari kristal. Sedangkan sumbu B memiliki kedudukan secara horizontal dari bidang sisi yang berhadapan dari bidang sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan sumbu C memiliki kedudukan secara vertikal yang menembus pada sisi atas dan sisi bawah. Selanjutnya, pembahasan mengenai sudut kristal. Jadi, sudut kristal adalah sudut yang terbentuk karena perpotongan antara sumbu-sumbu kristal yang telah dijelaskan tadi melalui pusat kristal. Dalam kristalografi, sudut kristal terbagi menjadi 3 yang dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu sudut alfa, beta, dan gamma. Sudut alfa adalah sudut yang terbentuk karena akibat perpotongan sumbu C dan sumbu B, sedangkan sudut beta adalah sudut yang terbentuk akibat perpotongan sumbu A dan sumbu B, dan sudut gamma adalah sudut yang terbentuk karena perpotongan sumbu A dan sumbu C. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sumbu kristal dan sudut kristal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rode Muhammad Nofal Mutala dengan 5 068, dan di sini saya akan menjelaskan tentang 3 sistem kristal, yaitu tricline, monocline, dan orthorhombic. Yang pertama, saya akan bahas yang sistem kristal tricline dulu, yaitu yang paling sederhana dan tidak memiliki simetri. Ini sistem kristal tricline. Dalam sistem ini, ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang berbeda dan tidak ada sudut yang sama dengan 90 derajat. Bayangkan sebuah kotak yang miring ke segala arah, itulah tricline. Contoh mineral yang memiliki sistem kristal ini adalah turquoise. Kemudian yang kedua ada sistem kristal monocline. Dalam sistem ini, 2 dari 3 sumbu kristal bertemu pada sudut 90 derajat, sementara sumbu ketiga miring. Ini memberikan bentuk yang lebih teratur dibandingkan tricline, tetapi tetap memiliki kemiringan. Contoh mineral yang termasuk dalam sistem monocline adalah gypsum sama muscovite. Kemudian yang terakhir adalah sistem kristal orthorhombic. Nah, yang terakhir ini dalam sistem ini,
ketiga sumbu kristal saling tegak lurus satu sama lain, tetapi memiliki panjang yang berbeda. Ini menciptakan bentuk yang lebih simetris dan teratur. Contoh mineral yang memiliki sistem kristal ortorombik adalah sulfur dan olivin. Oke, itu saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Yusuf dengan NIM D112412020. Saya akan menjelaskan tentang sistem kristal. Yang pertama itu isometris. Isometris itu dia memiliki sumbu kristal yang sama panjangnya semua dan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua itu tetragonal. Tetragonal itu memiliki dua sumbu horizontal yang saling tegak lurus yang sama panjangnya, dan satu sumbu vertikal yang panjangnya itu lebih panjang dari sumbu horizontal. Yang ketiga itu heksagonal. Heksagonal itu memiliki tiga sumbu horizontal yang panjangnya sama dan memiliki satu sumbu vertikal yang panjangnya lebih dari sumbu horizontal. Yang keempat itu trigonal. Dia memiliki tiga sumbu horizontal tetapi hanya dua sumbu yang sama panjangnya dan memiliki satu sumbu vertikal yang panjangnya itu lebih panjang dari sumbu lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hamka dengan NIM D111241050. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kristal. Nah, dalam sistem kristalografi, bentuk kristal ini itu ditentukan berdasarkan bentuk dasar dan juga sifat simetrinya. Nah, bentuk dasar dari kristal ini itu ada 4. Yang pertama ada pinakoid, yang kedua ada prisma, yang ketiga ada piramid, dan yang keempat ada dipiramid. Nah, berdasarkan 4 bentuk dasar ini itu bentuk kristal dikelompokkan lagi berdasarkan sumbu putar dan juga sumbu lipatnya. Nah, yang pertama yaitu prisma dengan 3, 4, dan juga 6 lipatan. Nah, prisma ini itu memiliki sisi yang sejajar membentuk batang atau kolom. Nah, bentuk ini itu dapat kita temukan pada sistem kristal trigonal, tetragonal, dan juga heksagonal. Nah, contoh mineral dari dari bentuk kristal ini seperti kuarsa dengan prisma heksagonal dan juga zirkon dengan prisma tetragonal. Nah, kemudian bentuk yang kedua ada piramid dengan 3, 4, dan juga 6 lipatan. Nah, piramid ini itu memiliki bidang yang bertemu di satu titik. Jadi, bidang-bidangnya itu bertemu di satu titik. Nah, bentuk ini juga hanya kita dapat temukan pada sistem kristal tetragonal, trigonal, dan juga heksagonal. Nah, contoh kristalnya itu contoh mineralnya seperti skelit dan juga apofilit yang memiliki bentuk kristal piramid tetragonal. Selanjutnya yang ketiga yaitu dipiramid dengan 3, 4, dan juga 6 lipatan. Nah, dipiramid ini itu terdiri dari dua piramid yang dia itu bertemu pada dasar-dasar piramidnya. Nah, bentuk ini tuh terdapat dalam sistem trigonal, tetragonal, dan juga heksagonal, sama seperti piramid tadi. Nah, contohnya juga seperti zirkon itu dapat kita temukan dengan bentuk kristal di piramid tetragonal, dan juga ada mineral vasulvianit dengan bentuk kristal di piramid heksagonal. Nah, kemudian yang keempat itu ada skalenohedron dan trapezohedron. Nah, skalenohedron ini memiliki bidang segitiga, tetapi dia tuh tidak sama besar. Sedangkan untuk trapezohedron itu bidang-bidangnya itu berbentuk trapesium. Nah, keduanya ini itu hanya kita dapat temukan pada sistem kristal tetragonal. Contohnya itu ada contoh mineralnya seperti kalsit dengan skalenohedron dan garnet dengan trapezohedron. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tetratoidal, geroid, dan juga diploidal. Nah, tetratoidal ini itu memiliki 12 bidang segitiga. Jadi bidangnya itu berbentuk segitiga berjumlah 12. Nah, kemudian ada geroidal dengan dia itu berbentuk seperti pusaran. Kemudian ada diploidal, dia itu memiliki 24 bidang dengan bentuk belah ketupat. Nah, bentuk-bentuk ini itu hanya kita dapat temukan pada sistem kristal isometris. Contohnya seperti pirit dan juga galena. Nah, kemudian yang keenam itu ada namanya
hextetrahedral. Hextetrahedral ini itu menyerupai tetrahedron yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, tapi dia itu memiliki lebih banyak bidang. Bentuk ini itu kita juga hanya bisa temukan pada sistem kristal isometris. Contohnya ya seperti pirit. Nah, dan yang ketujuh itu ada hexotrahedral. Hexotrahedral ini itu memiliki, yaitu bentuknya bentuk bidangnya itu kubus, tapi dia lebih banyak bidang. Dia itu bentuknya kubus, tapi bidangnya itu lebih banyak dengan bentuk segitiga. Nah, bentuk itu juga hanya kita dapat temukan pada sistem kristal isometris. Sehingga contohnya juga seperti pirit, seperti itu. Nah, sekian penjelasan tentang bentuk-bentuk kristal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrin Kurniawan dengan NIM D112411053. Saya akan menjelaskan indeks Miller. Indeks Miller adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan orientasi dari suatu bidang pada kisi kristal. Nah, untuk notasinya itu rumusnya adalah H(HKL). Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Tadi notasi dari indeks Miller itu H, K, dan L. H untuk mewakili sumbu X yang dipotong oleh bidang, K untuk mewakili sumbu Y yang dipotong oleh suatu bidang, dan L untuk mewakili sumbu Z yang dipotong oleh bidang. Nah, itu contoh soalnya itu seperti ini. Ada suatu pusat di titik D. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Nah, di sini 1, ini 1, dan di sini 1. Kita ditanya untuk menentukan indeks Miller apabila suatu bidang dari kristal ini berada di depan sini. Nah, untuk menentukan indeks Millernya, pertama-tama kita harus menentukan pusat dari kisi kristal ini. Jadi pusatnya ada di D. Kemudian kita melihat bidang ini memotong sumbu apa-apa saja. Nah, yang pertama kita melihat dari sumbu X. Jadi bidang ini memotong sumbu X di titik 1. Jadi nilai H-nya nanti dengan 1. Nah, untuk sumbu Y, bidang ini tidak memotong sumbu Y, sehingga K-nya itu 0. Dan bidang ini juga tidak memotong sumbu Z karena dia sejajar. Jadi nilainya juga atau L-nya itu 0. Nah, sehingga hasil indeks Miller dari bidang ini adalah 100. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai indeks Miller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfati Fadani dengan NIM D112410006. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan bagaimana cara mendeskripsikan sebuah kristal untuk menentukan nama sistem kristal tersebut, seperti yang dilakukan pada praktikum hari Sabtu kemarin. Nah, jadi untuk menentukan sistem kristal itu kita bisa mendeskripsikan kristal tersebut atau menentukan si kristal tersebut terkait panjang sumbunya dan juga besar sudut pada kristal tersebut. Lalu kita bandingkan dengan beberapa macam-macam kristal, macam-macam sistem kristal, kan ada 7. Nah, kita bandingkan, kemudian kita tentukanlah yang mana sesuai dengan karakteristik yang didapatkan berdasarkan hasil data deskripsi. Nah, seperti contohnya, saya akan mendeskripsikan sebuah kristal ini. Anggaplah ini adalah sebuah kristal, anggaplah ini adalah sebuah maket yang akan saya deskripsikan untuk menentukan nama kristalnya. Nah, untuk menentukan nama sistem kristal
itu kita harus mendeskripsikan apa sumbunya. Kebetulan kristal ini, maket ini, anggaplah kita ini penyebutannya adalah maket ini memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C. Nah, untuk menentukan yang mana sumbu A, B, dan C-nya, itu kita menentukan di mana sumbu A-nya terlebih dahulu. Bisa juga sih ABC juga bisa, tapi untuk menentukan sumbu A-nya itu sebenarnya tergantung dari arah pandang kita, arah pandang atau ya arah pandang yang kita amati, sistem kristal yang kita amati ini. Semisal arah pandang ini adalah arah pandangnya adalah kamera. Jadi sumbu kristal sumbu A itu terbentuk selurus seperti ini ya, pokoknya dia selurus dengan arah pandang. Jadi sumbu A itu adalah ini, yang ini adalah sumbu A, yang ini. Nah, kemudian sumbu B itu adalah sumbu horizontal. Sumbu horizontal pada maket ini itu adalah ini. Jadi ini adalah sumbu B-nya, dan sumbu C itu adalah sumbu vertikal. Jadi sumbu ini adalah sumbu C. Jadi ini A, ini B, dan ini C. Nah, kemudian kita menentukan menentukan panjang dari tiap-tiap sumbunya. Kita coba tentukan sumbu B terlebih dahulu. Sumbu B itu, ini kan yang ini. Nah, kita tentukan panjang dari ini ke sini. Kita tentukan panjangnya. Panjangnya itu adalah 5. Panjangnya itu adalah 5 cm. Kemudian kita tentukan panjang sumbu berikutnya. Saya menentukan panjang sumbu C-nya terlebih dahulu. Dari sini ke sini kita ukur ya. Kita ukur terlebih dahulu dan mendapatkan nilai sekitar 14 cm. Dan kemudian kita menentukan sumbu panjang dari sumbu A-nya. Sumbu A-nya kan ini seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Ini nih. Ini kan seperti ini. Nah, jadi bisalah kita anggap sumbu A-nya itu panjangnya itu adalah ini dari sini ke sini. Karena kan sumbu A-nya itu kan yang ini. Jadi kita bisa mengukur sumbu A-nya itu dari sini ke sini. Kita ukur sehingga didapatkanlah nilai sumbu A itu sekitaran 2,5 cm. Jadi didapatkan data sumbu A-nya itu 2,5 cm. Kemudian sumbu B-nya itu tadi adalah 5 cm. Dan juga sumbu C-nya itu tadi sekitaran 14 cm. Nah, dari data tersebut, dari deskripsi tersebut, panjang sumbu A, sumbu B, dan sumbu C itu tidak sama. Itu poin pertama untuk menentukan sistem kristalnya. Kemudian kita menentukan sudut dari bentuk kristal ini, sudut dari maket ini. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sudut itu ada 3. Ada alfa, beta, dan juga gamma. Di mana sumbu alfa itu terbentuk di antara sumbu B dan juga sumbu C. Sumbu B-nya tadi yang ini, dan sumbu C-nya itu adalah yang ini, Sumbu C itu vertikal dan sumbu B itu adalah horizontal. Jadi untuk menentukan sudutnya, bisa dong kita ukur sudut yang dibentuk dari ini. Kan ini B, ini C. Nah, jadi kita bisa mengukur sumbu alfanya itu dari sini. Kita ukur pakai dengan bantuan busur derajat. Kita ukur teman-teman. Nah, ini sejajar dengan sumbu B dan juga sumbu C. Sehingga didapatkanlah nilai dari sudut alfa itu adalah 90 derajat. Kemudian lanjut di sudut beta, di mana sudut beta itu dibentuk di antara sumbu A dan juga sumbu C. Nah, jadi sumbu A-nya tadi itu adalah yang ini atau yang ini dan juga anggaplah yang ini dan juga terbentuk di antara sumbu A dan C. Berarti C-nya yang ini. Berarti sebenarnya bisa kita katakan bahwa sumbu beta itu terbentuk di antara sudut ini. Ini kan sumbu A, ini sumbu C. Jadi kita ukur berapa sudut yang terbentuk di antara sudut A dan sudut C. Nah, didapatkanlah sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian sudut gammanya itu sudut gamma terbentuk di antara sumbu A dan juga sumbu B. Sumbu A itu kan tadi yang ini, sumbu A. Ini kan sumbu A. Sumbu A dan sumbu B. Sumbu B itu tadi yang ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai bantuan dengan mistar atau apapun itu. Tadi kan sumbu A-nya kan yang ini. Bisa dong
kita pakai mistar bantuan. Ini kan adalah sumbu A. Sama sepertinya ini sumbu A. Ini sumbu A. Pokoknya dia sumbu A. Kita pakai bantuan kristal. Bantuan sumbunya ini. Kemudian sumbu B-nya itu yang ini. Kita ini kan ya. Nah, ini kan sumbu B-nya. Ini sumbu alfanya. Jadi kita bisa menghitung sudut gamanya yang terbentuk di antara sumbu yang ini. Nah, jadi kita bisa mengukur pakai busur derajat. Busur derajat antara bisa dilihat antara ini adalah sumbu B-nya dan ini adalah sumbu alfanya, sumbu A-nya untuk sehingga membentuk sudut 90 derajat, bisa dilihat. Nah, jadi berdasarkan deskripsian sudut didapatkan bahwa sudut alfa, beta dan gamma itu 90 derajat, sama-sama 90 derajat. Kita kembali dari data sumbunya. Sumbu dari kristal ini, paket ini itu tidak sama. Kemudian kemudian sudut dari bentuk kristal ini sama-sama 90 derajat. Nah, sesuai dari karakteristik masing-masing nama sistem kristal atau jenis sistem kristal, didapatkanlah bahwa kristal ini merupakan sistem ortorombik, di mana ortorombik itu membentuk sudut 90 derajat, entah itu alfanya, betanya sama atau gammanya. Jadi alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat, dengan panjang sumbu A, B, dan C atau axial Rochian-nya itu tidak sama. Seperti itu. Sistem kristal ortorombik itu memiliki contoh mineral yaitu arogani. Nah, seperti itu. Itulah cara mendeskripsikan kristal untuk menentukan nama kristal tersebut. Kita bisa lihat dari sumbunya dan juga perbandingan sumbunya dan juga besar sudutnya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan saya terkait cara mendeskripsikan kristal untuk menentukan sistem kristal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.